makalah dan juga presentasinya nanti. Untuk makalah, pembahasan dalam makalah, jenis sistematika makalahnya kan ada cover pendahuluan, kemudian pembahasan dan simpulan serta daftar pustaka. Jadi minimal ada 4 itu. Kemudian untuk pembahasan saja minimal 4 halaman. Untuk pembahasan minimal 4 halaman di luar pendahuluan dan simpulan. Kemudian referensi dari pembahasan minimal 3 buku atau jurnal ilmiah baik online maupun offline. Jurnal yang sudah dipublikasikan secara online maupun jurnal yang masih berwujud offline, masih berwujud buku cetak. Nah, itu sama dengan buku, sama setaranya dengan buku. Jadi kalau teman-teman nanti mencari sumber online, saran saya ketikkan saja PDF, misalkan pemikiran Imam Ghazali, pemikiran pendidikan Imam Ghazali, ditambahi keyword PDF. Nanti munculnya adalah artikel ilmiah, biasanya seperti itu. Jangan hanya sekedar pemikiran pendidikan Imam Ghazali, karena nanti munculnya hanya berupa website. Nah, itu termasuk sumber online. Tapi kalau bentuknya PDF, maka itu termasuk artikel. Kalau PDF, maksudnya PDF yang dipublikasikan dalam jurnal, itu nanti termasuk jurnal atau skripsi atau disertasi. Pokoknya yang itu bagian dari karya ilmiah, maka itu termasuk jurnal ilmiah. Kalau hanya sekedar dari website, misalkan Kompasiana, kemudian forum detik kayak gitu, itu berarti sumber online. Dan haram hukumnya mengutip dari Wikipedia. Ya, jadi tidak boleh mengutip dari Wikipedia karena Wikipedia itu adalah ensiklopedia bebas. Semua orang bisa nulis di situ, semua orang bisa menyunting tulisan yang ada di situ. Maka validitasnya masih dipertanyakan. Tapi kalau hanya sekedar untuk bahan bacaan bisa, tapi tidak boleh digunakan untuk referensi ilmiah. Kemudian pengutipan referensi dan penulisan footnote harus sesuai dengan panduan skripsi. Nanti saya share panduan skripsinya. Jadi mulai sekarang dibiasakan ketika menulis makalah itu disamakan dengan panduan skripsi. Nanti ketika teman-teman menulis skripsi itu tidak kesulitan lagi karena sistematikanya sudah tahu. Kemudian pendahuluan berisi informasi umum terkait tema yang dibahas, diakhiri fokus pada tema yang akan dibahas, kemudian simpulan berbentuk narasi bukan pointer dan merupakan kesimpulan dari pembahasan. Tulisan berukuran 12 bentuk font Times New Roman spasi 1,5 rata kanan kiri ditulis di kertas A4. Kemudian untuk presentasi, teman-teman selain membuat makalah, saya wajibkan untuk membuat PowerPoint dari makalah. Ide-idenya saja, kemudian PowerPoint-nya ditambahi dengan audio penjelasan, atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi perekam layar seperti Loom untuk presentasi, kemudian nanti linknya di-share, atau aplikasi selain Loom silahkan. Pokoknya yang penting, ketika jadwal presentasi masing-masing kelompok, selain makalah itu ada apa namanya penjelasan dari presenter yang bisa kita akses, yang bisa kita lihat, gitu, yang bisa kita simak. Gitu. Jadi kalau mau berupa PowerPoint silahkan nanti ditambahi audio atau PowerPoint kemudian nanti dijelaskan menggunakan aplikasi perekam layar silahkan. Kalau audio, kalau PowerPoint berupa audio nanti klik insert saja, kemudian klik audio. Di sini ada dua pilihan audio on my PC atau record audio. Kalau audio on my PC berarti nanti teman-teman menyiapkan terlebih dahulu penjelasan makalahnya, baru kemudian klik yang audio on my PC. Kalau teman-teman belum punya audio penjelasannya, maka teman-teman langsung bisa merecord audio di sini, kemudian langsung rekaman di situ. Nanti akan muncul di tiap slide gitu. Itu file makalah dan PowerPoint, maksudnya file makalah dan presentasi nanti di-share ketika jadwal presentasi melalui Google Classroom. Jadi yang saya harap melalui Google Classroom dulu agar nanti mudah saya mengkompilasikannya, mudah saya untuk mengakses kembali. Kalau kalau langsung di-share di WA group nanti takutnya hilang karena kalau WA kan berarti harus scroll sedemikian banyak chat. Itu untuk
presentasi masing-masing kelompok teknisnya seperti itu. Baik, terima kasih.